katanya kalau kita motong rambut itu terutama yang rambut kaki atau rambut tangan gitu ya, kalau kita potong gitu ya. Katanya semakin lebat. Apakah itu benar? Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan Bulan. Oke, kita ada di PAU ya, podcastnya kita. Kali ini kita akan ngebahas tentang yang ada di manusia. Apa itu? Manusia banyak gitu ya. Kita mau ngebahas tentang rambut. Oh iya, rambut. Bener kan, kalau manusia kan bukan bulu kan ya? Bukan bulu. Nah, rambut di manusia itu kan banyak. Ada yang di kepala, ada yang di tangan gitu ya, ada yang di kaki. Di seluruh tubuh ada. Di mana aja? Iya, di seluruh tubuh. Semuanya? Ada juga sih yang nggak ada sih. Misalnya bibir kan nggak ada. Terus mana lagi? Terus mana nggak tahu. Telapak tangan, telapak kaki, di pusar nggak ada. Oh gitu ya. Iya, tapi di sekitar pusar ada. Iya. Ada yang ada, orangnya ada gitu maksudnya. Iya ada. Oh iya ada yang ada. Oh tapi pas di lingkaran pusar, lingkaran dalamnya nggak ada di dalamnya. Tapi kok iya, makanya dia bisa cepat lebih kotor kali ya. Ya kan? Daripada kayak misalkan hidung kayak gitu ya, dia ada rambutnya. Dia juga cepat kotor, Mbak. Tapi lebih cepat mana nggak tahu kan, kalau ini kan ketutup, jadi tidak terlalu banyak debu yang masuk gitu ya. Oke. Nah, aku mau tanya tentang rambut tadi. Nah, kan kalau yang rambut di kepala panjangnya bisa cepat. Kalau di bulu mata atau misalkan di tangan kok segitu-gitu aja. Oh iya. Bener nggak? Kalau dipotong misalkan nih, rambut kita udah kita potong. Nah, beberapa bulan kemudian langsung panjang lagi. Tapi kalau misalkan ada waxing kan, misalkan tangan atau bulu ketiak gitu ya. Dicabut gitu Nah, dicabut itu panjangnya ya sekitar itu, tidak akan jadi kayak rambut gitu yang rambut di kepala maksudnya. Ini panjang gitu kan enggak. Benar. Nah, itu kenapa? Nah, jadi sebenarnya rambut ini unik ya. Rambut ini pertumbuhan rambut kan ada banyak kan ya. Ada rambut kepala yang paling panjang, paling lebat. Terus kemudian ada rambut kaki, rambut tangan, rambut seluruh tubuh, rambut wajah juga ada kan, tapi kecil-kecil. Beda kan rambutnya. Nah, itu kenapa rambut kepala bisa panjang banget, rambut yang lain kok enggak, kok segitu-segitu aja. Nah, ternyata rambut tuh punya pola pertumbuhannya tuh unik. Jadi tuh dia punya 3 fase. 3 fase, oke. Jadi ada fase anagen atau fase pertumbuhan, ada fase katagen atau fase transisi, kemudian ada fase telogen atau fase istirahat. Oke. Nah, fase pertumbuhan atau fase anagen itu antar rambut di berbagai lokasi itu beda-beda. Yang paling lama itu di kepala. Jadi anagennya semakin panjang, rambutnya juga akan semakin panjang. Gitu. Fase pertumbuhan atau anagennya itu lama, maka dia pertumbuhannya bisa panjang banget. Oh, karena anagennya lama, maka dia panjang banget. Iya. Kalau yang contohnya di alis. Kalau di alis itu kan kayak segitu-gitu aja ya. Itu ternyata dia cuma tumbuh selama 2 minggu toh. Habis itu dia masuk ke fase transisi dan istirahat. Oh, jadi tadi kan anagen, terus katagen. Kalau katagennya sama juga nggak? Misalkan di rambut yang panjang sama yang pendek, yang di tangan atau kaki? Sama, kalau katagen itu cuma bentar doang, kayak transisi, berarti kan peralihan antara fase pertumbuhan ke fase istirahat, itu disebut katagen. Kalau telogen sama apa enggak? Telogennya beda ya, otomatis ya. Bedanya apa? Telogennya kalau di kulit kepala itu 1-4 bulan tok. Jadi nanti dia bakal tumbuh lagi. Jadi misalnya gini ya, selama 3-6 tahun dia masuk ke fase anagen, ya kan? Jadi tumbuh terus sampai 2-6 tahun. Nah, habis itu dia transisi terus ke fase istirahat atau telogen. Yaitu dia rontok gitu. Dia rontoknya 1-4 bulan itu. Istirahatnya atau gundulnya tuh 1-4 bulan. Habis itu akan tumbuh folikel yang baru kayak gitu, rambut yang baru di tempat yang sama. Oh, di tempat yang sama. Makanya kalau tiap hari rambut kita rontok sebenarnya nggak masalah. Nggak masalah. Tapi ya dengan berbatasan kan, katanya ada kan yang maksudnya
1 sampai 70 helai atau berapa gitu. Oh iya. Kalau udah melebihi itu berarti bisa jadi sakit gitu kan. Betul. Tapi kalau kurang dari itu nggak masalah, itu normal. Nggak masalah. Jadi batasan rontok harian normal itu 70 sampai 100 helai. Karena sebenarnya di kulit kepala kita itu 85% sampai 90% itu di fase anagen atau fase pertumbuhan. Tapi 10 sampai 15% itu di fase istirahat yang bisa rontok kayak gitu. Jadi itu wajar banget kalau sampai 100 helai per hari, itu wajar. Kecuali kalau sampai ini menimbulkan kebotakan kayak gitu loh. Jadi kayak satu permukaan tuh hilang semua, itu berarti ada gangguan pasti. Oh gitu. Jadi kalau rambut sama yang lainnya bedanya itu ada di anagen sama di telogen gitu ya. Nah tadi kan yang anagennya si rambut berapa tahun, Mbak? 3 sampai 6 tahun. 3 sampai 6 tahun. Itu tuh dia berarti tumbuh terus selesai sampai 6 tahun itu akan udah nggak akan ngapa-ngapain lagi. Iya, berarti kalau misalkan aku numbuhin rambut sampai 6 tahun, ya habis itu nggak akan panjang lagi. Iya, habis itu dia rontok dong. Sepanjang apa ya 6 tahun ya? Ya kira-kira selama 1 bulan itu 1 sampai 3 cm tambahannya. Wah, aku harus hitung dulu. Kalikan aja gitu. Mungkin nanti aku hitung, tak taruh di bawah. Boleh. Ya 6 cm, maksimal tadi 6 cm. 3 cm. Berapa sih? 1 sampai 3 cm per berarti bulan. 3 cm per bulan dikali 12, 36. Aku ngitung jadinya. 36 dikali 6. Berarti berapa itu ya? Ayo berapa? 18216 insya Allah. Oh iya. 216 cm. 2 meter, Mbak. Iya, 2 meter. Rambut kita bisa panjang 2 meter. Nah, buat kalian yang mau numbuhin panjang nggak usah dipotong ya. Bisa 2 meter. Tapi itu kan panjang maksimal dengan keadaan yang optimal. Maksudnya kita nggak stres, hormon kita normal, nutrisi cukup. Kan itu kan dibangunnya kan dari protein. Kalau misalnya kita nggak konsumsi protein yang cukup, ya rambutnya ya segitu-gitu aja kayak gitu. Kayak misalnya nih, kalau kita diet ketat, itu kan sampai makannya dibatasin banget, itu bisa jadi rambutnya rontok, kita nggak menstruasi kayak gitu-gitu. Jadi ngaruh juga apa-apa yang ada di tubuh kita terhadap pertumbuhan rambut. Betul. Gimana pun ya. Rambut dan kuku itu ngaruh banget karena dia terbentuk dari protein. Oh gitu. Oke, berarti dia bisa maksimum 2 meter, tapi kalau kalian nutrisinya kurang mungkin ya 1 meteran kayak gitu ya. Kalau mau numbuhin emang sampai panjang terus habis itu mungkin dipotong terus dijual kali. Kan bisa buat wig cuy. Oh iya, bener. Kan kita memanfaatkan biar tidak mubazir ya. Iya. Tapi berat cuy, kalau 2 meter udah 1 meter, orang segini aja udah berat banget rambut kayak apa wah. Ngabisin sampo ngomong-ngomong. Oh iya bener, ngabisin sampo ya. Iya ya. Rugi bender sih. Oke. Nah, terus ada lagi ini kan tergantung juga, ada orang secara genetik juga kan, ada orang yang rambutnya itu sulit tumbuh juga. Kayak misalnya penelitian ini yang menunjukkan bahwa orang Cina pertumbuhannya itu lebih cepat rambutnya daripada orang ras Kaukasia dan Afrika Selatan atau apa gitu ya. Berarti kita ya. Kita masuk ke Kaukasoid itu apa sih? Kaukasoid itu ini Eropa. Eropa. Gitu. Jadi lebih cepat orang Chinese. Kita tengah-tengah mungkin. Kita mungkin medium, nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa. Karena aku kalau udah panjang emang udah gerah gitu, gerah terus habis itu udah potong aja pendek gitu ya. Betul. Oke, jadi kalau kita di rambut terutama gitu ya, itu bisa memutih, Mbak. Punya aku juga udah ada sih. Punya aku juga udah. Mungkin aku stres, mungkin katanya ya. Nah, jadi rambut itu kok bisa memutih. Terus memutihnya kalau aku lihat yang punya aku tuh putih tapi bawahnya hitam gitu loh, Mbak. Nah, itu kenapa? Apakah rambutku nggak sehat atau bagaimana? Ya, itu jadi pemutihan rambut itu atau berarti dia kehilangan pigmen kan? Ya, jadi sebenarnya pigmennya itu kan diproduksi oleh melanosit. Jadi melanosit itu sel yang memproduksi melanin atau zat warna. Zat warna itu dia tinggalnya tuh di bawah folikel rambut kayak gitu. Jadi saat tumbuh sambil membuat melanin kayak gitu.
Nah, itu semua bisa pudar kalau kita terlalu sering di bawah sinar matahari. Kayak gitu. Terus misal juga kurang nutrisi, stres kayak gitu juga itu bisa memicu kematian melanosit. Terus juga usia, seiring bertambahnya usia juga melanosit itu berkurang kayak gitu. Makanya kalau udah tua pasti putih memutih. memutih gitu ya. Iya. Hitamnya hilang gitu. Betul. Gitu. Tapi kalau yang untuk muda-muda bisa jadi tadi ya salah satunya mungkin stres ya. Saya stres Kayaknya kenapa stres, guys? Iya. tekanan sosial. Tekanan sosial ya Allah, oke. Ya. Pokoknya itulah ya. Nah, terus kalau rontok sendiri tadi kan kalau putih itu karena kehilangan pigmen karena melanosit benar namanya melanositnya. Kalau rontok Kalau misalkan rontok, lebih dari 100 tadi 100 helai per hari. 100 kan tadi masih normal ya. Kalau lebih dari itu berarti kan nggak normal. Itu kenapa? Bisa jadi karena satu, radiasi sinar UV juga. Sama juga kayak tadi ya. Matahari berarti ya. Matahari. Jadi kebanyakan panas-panasan kayak gitu. Terus misal kalau ada yang gangguan atau kanker di otak, itu kan diradiasi juga kan untuk menghilangkan sel kanker kemoterapi. Kemoterapi juga bisa, tapi kalau kemoterapi kan berarti secara kimia kan. Kalau radiasi berarti kan fisika ya kan? Iya. Ya radiasi itu juga bisa menimbulkan kerontokan. Terus kemoterapi. Jadi kayak basic dari kemoterapi itu kan dia mematikan sel-sel yang pertumbuhannya cepat kayak gitu. Nah, sedangkan sel rambut itu termasuk. Sel rambut itu kan tumbuhnya cepat tuh sampai 2 sampai 6 tahun tumbuh terus. Nah, dia masuk yang terbunuh kayak gitu. Gitu. Makanya kan rontok. Makanya kalau orang yang kemo itu rontok gitu ya. Nggak apa-apa, kan demi kesembuhan. Gitu ya. Tapi nanti kan bisa tumbuh lagi kalau kemonya udah selesai. Kemonya udah selesai berarti nggak ada zat kimianya. Kemudian tadi ya dari apa anagennya ada lagi kan? Ada lagi. Nggak telogen terus. Ya, nggak telogen terus. Oke, gitu ada ya. Lagi, satu Satu lagi. Apa? Nah, ini yang paling sering kita lakukan, apalagi kita yang berjilbab gini ya, yaitu ikatan rambut. Oh, mengikat rambut itu ngaruh ke rontok? Bener. Jadi ikatan rambut yang terlalu kencang dan terlalu lama, kayak biasanya kita kan malas ya gerah, jadi selama hampir 24 jam diikat terus dan itu kencang secara tidak sadar. Nah, itu tuh bisa merontokkan rambut, terutama bagian di garis rambut yang terluar. Jadi kayak nggak kerasa tuh kayak lo kok mundur gitu ya kayaknya. Botak ya. Jadinya gitu ya. Nah, nanti lama-lama lo kok semakin lebar gitu. Oh gitu. Jadi kalau bisa berarti nggak diikat ya. Ya kalau tapi kalau nggak diikat nggak gerah mbak. Diikat tapi kendu kayak dijarai gitu loh, gitu. Kayak ke bawah gitu, kurang bagus sih, tapi ya nggak apa-apa deh daripada botak ya. Iya, info baru ya berarti nanti aku mulai nggak kenceng. Biasanya karena aku kenceng sih. Aku juga. Mulai tadi malam aku langsung kendor nih sekarang. Oh gitu ya, karena kamu sudah tahu info ini ya. Oke, ini buat teman-teman yang berjilbab terutama ya, jangan ikat terlalu kencang. Terus berarti kalau misalkan kita nggak pakai jilbab atau teman-teman yang nggak pakai jilbab, kalau bisa ngikat itu jangan sering-sering gitu kan. Iya. Kan kita biasanya kalau nggak diikat, maksudnya kalau aku pakai jilbab itu diikat, habis itu pulang ke rumah tetap aja nanti aku pakai itu loh mbak yang keraukan itu loh apa sih? Tapi itu lebih aman lah daripada diikat. Tapi kan setidaknya lebih baik digerai daripada dikasih itu kan. Berarti lebih sering-sering menggerai rambut. Iya, pakai kipas angin aja kalau gerakan gitu, bener ya. Tapi hati-hati jangan deket-deket kipasnya, nanti nyangkut ya. Oke. BTW semakin panas, maka aku akan mengakhiri dengan satu pertanyaan ya. Oh iya. Katanya kalau kita motong rambut, itu terutama yang rambut kaki atau rambut tangan gitu ya. Kalau kita potong, gitu ya. Katanya semakin lebat. Apakah itu benar? Jadi itu sebenarnya mitos ya. Oh mitos, berarti nggak bener. Nggak benar. Yang benar gimana? Jadi yang benar itu kan sebenarnya kalau dicukur, sebenarnya kan dulu bulunya kan halus-halus, terus dicukur. Terus kemudian dia kok seolah-olah kok jadi tambah tebel, padahal enggak, sama aja, jumlah rambutnya ya sama aja. Oh jumlahnya sama. Jumlahnya sama, cuma diameternya jadi lebih jelas terlihat. Kenapa? Kalau waktu rambut baru itu kan ujungnya runcing kayak gini. Kalau kita cukur rambut kan asli yang pertama runcing. Nah kalau pas kita cukur dia kan jadi gini, permukaannya kan tebal. Oh bagian yang ininya ya. Jadi misalkan tangan aku segini nih, ini kulit.
gitu Iya, ya. Terus habis itu aku potong set, Seret berarti gitu. ini sebagai tumbuh pertamanya Tumbuh kan. awalnya kan. Oh, diameternya lebih tebal daripada yang pertama. Jadi makin kelihatan. Oh, kayak gitu. Padahal sama aja jumlahnya. Jumlahnya sama tapi makin tebal, makanya orang-orang ngiranya tambah banyak. Iya, tambah banyak. Wah, tambah ini terlihat. mitos ya, mitos. Jadi kalian jangan percaya dengan itu. Mm-mm. Ya. Nggak apa-apa berarti nyukur Nggak apa-apa rambut. dicukur. Dicukur. Ya biar nggak terlalu banyak ya, biar tidak nggak mengganggu. risih. Ya. Oke, itu tadi terakhir karena di sini sudah panas guys. Ternyata kita tidak menyalakan AC. Jadi lupa. Jadi itu tadi info tentang rambut. Nah, habis itu kita mau ngomongin apa lagi ya, pokoknya tungguin aja, stay tune terus di channelnya Aufa. Jangan lupa subscribe channel aku, terus follow IG kita berdua gitu ya. Iya. Sampai jumpa. Assalamualaikum Dadah. warahmatullahi wabarakatuh.